Saya sudah ajarkan petani ini untuk sadar bahwa Satgas PKH tujuannya mulia. Tapi semulia-mulianya Satgas PKH, ketika tetap mengusur tanah dan rumah petani, kami akan lawan habis-habisan. Tegakkan pasal 33. Tegakkan pasal 33. Tegakkan pasal 33. Jelas? Benar? Di Riau orang berbicara soal isu sara, bicara soal warga pendatang, bicara soal warga pribumi, hanya gara-gara persoalan TN. Benar? Benar atau tidak? Siapa yang suku Batak sekarang tunjuk tangan? Saya orang Melayu, kami Indonesia. Benar? Siapa orang Batak tunjuk tangan? Siapa orang Jawa tunjuk tangan? Saya orang Melayu, kami Indonesia. Berita bahwa per Rabu 9 Juli kemarin Bapak Jaksa Agung sudah menyampaikan pernyataan terkait dengan Satgas PKH ini. Namun secara lebih jauh kami persilahkan Pak Direktur Sabto untuk memberikan keterangan. Terima kasih Pak Lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari LMNT maupun dari masyarakat Selatan Sido. Poinnya saya juga poin saja. Yang pertama bahwa kebijakan pemulihan Taman Nasional Sido sebagai Taman Nasional itu adalah sebuah kebijakan nasional yang digariskan oleh Pak Presiden Pak Prabowo. Bahwa kemudian apa yang teman-teman di mana Satgas PKH, yang kami juga bagian di Satgas PKH, seluruh lembaga yang ada di sana, itu adalah juga atas kebijakan yang digariskan oleh Presiden. Nah, yang kami lakukan tentu di lapangan, teman-teman harus membedakan ya. Jadi sekarang yang dibuat di lapangan yang dibuat confuse, dibuat bingung, dibuat tidak jelas antara kebijakan Taman Nasional dengan kawasan Tesonilo, dengan ekosistem Tesonilo, yang di situ ada hutan-hutan yang lain juga yang Taman Nasional. Jadi fokus yang dilakukan sekarang adalah Taman Nasional. Itu perlu dicatat. Saya baru hari Kamis yang lalu dari lapangan, dan di lapangan ketika saya berbaur dengan diskusi masyarakat, memang ada pihak-pihak yang membuat ketidakjelasan itu, seolah-olah bahwa Satgas ini yang kemudian juga kemarin tanggal 9 diserahkan itu akan menggusur semua yang ada di kawasan Tesonilo, di ekosistem Tesonilo yang luasnya 300.000 hektar. Nah, itu tidak benar. Bahwa yang di luar, yang di hutan produksi, yang di HPT, itu kebijakannya berbeda. Masyarakat memang diusirkan tidak. Nah, pun begitu di Taman Nasional, Satgas mengedepankan upaya-upaya persuasif yang sudah menyerahkan saja, yang kemudian dilakukan reforestasi atau penghutanan kembali. Yang bapak-bapak tidak menyerahkan, apa kemudian digusur? Tidak dong? Tidak. Tentu nanti terkait fasilitas umum, fasilitas sosial sudah ada, itu sudah dari perhatian Mendikbud juga. Kemarin sudah kan tidak ada larangan kemudian sekarang di sekolah, bahwa kemudian dibuat narasi seolah-olah mereka sekolah di luar kelas, tidak ada. Sekarang sudah masuk semua, iya kan? Artinya kita tidak semena-mena juga, Pak. Jadi tolong teman-teman di LMN ini juga melihat ini, bahwa upaya-upaya yang dilakukan itu semuanya bicara solusinya. Dan jadi jangan kemudian mudah terprovokasi bahwa Tesonilo menjadi perhatian dunia yang harus kita tanam kembali, karena itu juga menjadi bagian paru-paru dunia. Teman-teman pasti juga sudah tahu. Bahkan itu menjadi, saya ingat aktor Harrison Ford pernah mencak-mencak di sini gara-gara apa yang ada di Tesonilo. Dan sampai kemudian marwah negara kalahkan oleh hal seperti itu. Nah, artinya tapi masyarakat sudah ada ini, kita akan cari solusi. 22 Agustus jadi batas akhir. Ya, itu kan sesuatu yang itu tadi masih bisa kita diskusikan. Karena tidak kemudian juga teman-teman akan diusir semua, tidak seperti itu. Kemanusiaan akan dikedepankan. Itu sementara jawaban dari kami, Pak Rudi mungkin yang menambahkan. Baik, terima kasih Pak Sabto. Pak Rudi. Terima kasih. Salam kenal teman-teman sekalian. Saya Direktur Penegakan Hukum Pidana. Saya pertama akan bicara role of the game, baru kita bicara apa sebenarnya ya. Kita sepakat dulu, ini TNT gitu. Pak Muar ini kan udah kenal lama, termasuk di Bengkalis di mana gitu kan. Nah, setahu dia pembela petani
bukan pembela korporasi. Itu. Nah, di sini sekarang semua masyarakat sebagai petani atau membela korporasi. Petani, kan gitu kan? Tapi di bawah 5 hektar, kan gitu kan? Nah, ini dulu. Jadi kawan-kawan, ya, dalam konsep TNTN tidak ada pemerintah akan menjolimi rakyatnya. Itu ya, itu pasti itu. Nah, pemerintah pasti akan mencari solusi yang terbaik untuk rakyatnya. Tapi semua rakyatnya juga harus mendukung program pemerintah, kan gitu. Bahwa banyak pilihan untuk masyarakat ini akan dipikirkan oleh pemerintah, gitu kan. Jadi jangan terprovokasi kayak kata Pak Sato, karena yang punya 400 hektar, yang punya 100 hektar, gitu ya. Nah, makanya kan sebelah pertama kita harus clear dulu. Ini TNTN bukan kawasan hutan ekosistem taman ekosistem Tesunilo, tapi Taman Nasional Tesunilo. Di dalam Taman Nasional ini terbagi. Ada masyarakat memang perlu hidupnya sejengkal perut. Ada yang memang serakah, punya 100, 400, itulah seperti udah menyerahkan. Kan gitu ya? Nah, kalau hitung-hitungan kami semuanya sudah dipikirkan oleh Satgas PKH. Jadi ini bukan tindakan yang asal hancur, enggak gitu. Kan enggak. Petani masih dikasih panen. Kan? Masyarakat, pemerintah minta masyarakat mendata. Biar tahu benar enggak di bawah 5 hektar itu berapa. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi, kan gitu. Oh, Bapak punya 2 hektar, mana lahan Bapak? Ini. Oh, benar, terbukti, kan gitu. Oh, Bapak punya 2 hektar. Ini kan masih data pun nggak mau. Nah, itu dulu, ya kan? Jadi diikuti dulu langkah-langkah pemerintah. Kan belum ada yang represi pemerintah, toh. Kecuali yang udah nyerahkan. Ya kan? Dan memang harus nyerahkan lah. Ngapain dia 400 hektar di Taman Nasional? Kan gitu ya? Kan gitu. Nah, itu. Kemudian didata. Bukan hanya yang punya sawit. Bahkan karyawan pun dipikirkan negara. Karyawan yang bekas punya cukong-cukong itu, makanya disuruh didata. Pak, aku punya 2 hektar, didata. Pak, aku hanya karyawan, didata. Pak, aku hanya ini, didata semua. Baru nanti dari pemilahan dari pemerintah itu, oh ini nanti harus gini, ini harus gini, itu nanti. Kan sekarang kita ikuti dulu tahapnya gitu. Aku memahami kawan-kawan galau, karena itu banyak isu, banyak apa ini kan. Tapi ingatlah, pemerintah nggak akan mungkin menjolimi rakyatnya. Pasti ada solusinya, itu loh. Nah itu dulu, aku bilang kawan-kawan, dalam konsepnya ini, seperti ditanya Pak Muhammad tadi, apa konsepnya? Kita melihat pemetaan dulu ini, baru kita cari solusi. Oh ini masyarakat yang memang harus dikasih lahan. Kalau tadi gitu, karena dia memang perlu hidup. Di mana lahannya? Nanti dipikirkan pemerintah. Ya kan? Nggak mungkin dia kalau karyawan, terus dipindahkan gitu nggak hidup, kan nggak mungkin juga. Kan harus ada solusinya. Nah itu yang masih, ini pun kita dalam langkah ini, udah kena isu, dibelah-belah semua, digunakan kita semua. Akhirnya kita nggak jalankan program kita, lambat. Padahal orang mau cepat. Nah, kalau kita bisa bilang, kawan-kawan perwakilan sini, bantu pemerintah bisa memetakan siapa yang punya lahan, siapa yang butuh lahan, siapa yang karyawan, biar bisa pemerintah mikirkan. Jadi ini kan yang ada tanah, ini tanah marga Manik. Manik siapa? Banyak Manik ini. Nggak tahu juga orangnya. Tapi itu aja. Nah, ini marga Panjaitan, ini marga Sugiono. Ditanya orangnya mana? Nggak ada yang tahu. Kan kabur. Nah itulah yang harus diketai. Dan aku bilang biar fair, makanya kan bukan oleh TNTN yang ditarik, disuruh Pemda. Kan fair ini. Wilayahnya itu wilayah TNTN, tapi kan disuruh Pemda. Ya? Nah kawan-kawan di sini juga, khususnya kawan-kawan dari LSM, dibantu, diedukasi masyarakatnya. Kan? Biar masyarakat, Pak ini tanahku, ini suratku, jual beliku, ini tanahku, ini kukuasai tahun segini. Nanti tentu akan dipikirkan. Nah solusinya itu belum dapat kita Pak Mengardi, karena belum selesai urusannya. Datanya belum ada kita. Datanya itu, apa mau kami bilang tidak ada penuh? Kan nggak gitu juga. Berarti yang 400 hektar aman di situ. Enak sekali. Kan nggak gitu juga. Ya terus mana areanya yang aman, mana yang nggak, kan belum dapat ini. Nah itu kawan-kawan dibantu dulu. Kalau udah clear, siapa sih per parcel yang 81.000 ini? Nah tentu ada solusi semua. Nggak ada semua masalah di dunia ini yang nggak ada solusi. Dan tentunya pemerintah pasti akan bijak, kan gitu. Nah, makanya tadi itu program pemerintah itu termasuk kemarin memasang portal, bukan untuk memasak tapi memfilter, benar-benar dapat data real, gitu loh. Dan nggak datanya hanya digunakan, dimanfaatkan, kan gitu. Itu yang kita jaga. Nah makanya perlu di lapangan kondusif, biar cepat gitu. Kalau makin lama prosesnya makin nggak cepat, makin kita semua terombang-ambing. Gitu ya dari aku awalnya. Jadi untuk sementara aku bilang, saya kira pemerintah tidak punya niat sedikit pun untuk menjolimi. Tapi harus sama kita dengar, karena negara ini berkeadilan, termasuk adil untuk lingkungan, adil untuk masyarakat, adil untuk satwa, maka pemerintah pun nggak sembarangan. Maka dimulailah mendata semua ini. Nah, kalau benar-benar butuh pasti ada solusi dari pemerintah.
Kan gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirudi. Jadi sudah jelas ya bahwa kita ikuti langkah-langkah pemerintah. Kami yang minta tolong edukasi teman-teman di lapangan, karena semuanya itu tidak bisa dilakukan kebijakan apabila kita tidak punya petanya. Pemetaan adalah siapa yang punya kurang dari 5 hektar, siapa yang punya 400 hektar, itu pasti ada beda-beda perlakuannya. Baik, Pak Mawati atau teman lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus TMK ini saya sudah masuk 2 minggu bersama masyarakat ini. 2 minggu ini mungkin Bapak bisa tanyakan nanti bagaimana saya mendorong masyarakat ini untuk sadar bahwa mereka masuk pada satu wilayah yang sama. Benar ya? Benar ya? Saya sampaikan kepada mereka, kalian ini punya surat karena sertifikat pun tetap tidak ada gunanya. Itu saya sudah sampaikan, benar. Benar ya? Ini saya sampaikan di depan perangkat desa, RT, RW, KAPUS. Di pertemuan itu juga saya sampaikan bahwa kita tidak dalam rangka menentang kebijakan Satgas. Bahwa pada pertemuan itu saya sampaikan bahwa Satgas ini dibentuk oleh Presiden Prabowo tujuan mulia. Nanti saya kirimkan dokumentasi video. Itu semua sudah clear kalau kita. Hari ini kami berangkat ke sini, kita patungan betul. Berita yang diberikan, kami didanai itu masuk apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Usaha cukup, saya tidak bantah. Benar, banyak di sana. Ada satu orang menguasai 200 hektar, 400 hektar, bahkan sudah ada yang ditangkap polisi. Bahkan sudah ada yang menyerahkan secara sendiri. Bahkan ini tidak bisa dibantah. Dan saya juga sudah sampaikan apa yang sampai bahwa kepemilikan tanah bagi petani itu hanya 5 hektar. Ini juga sudah saya sampaikan, benar atau tidak? Kita sudah hitung-hitung solusi untuk masyarakat. Makanya kita bawa ke sini, Pak. Walaupun hari ini kami didiskreditkan ada pokok, berat kita membantah itu. Nah, sebelum kita pertemuan ini, kami juga sudah rapat dari subuh, rapatnya subuh. Dan kita sampai jam berapa? Jam 1. Jam 1 kami minat di alun-alun Serang Banten. Ini rapat 2 kebutuhan mendesak. Kami mau seluruh sawit-sawit produktif milik petani yang katanya menurut Bapak tadi yang dihitung oleh rakyat, dihitung sebagai rakyat itu kalau dijaga dulu itu tidak digusur sebelum ada kebijakan yang tepat dari negara pertama. Yang kedua, biarkan aktivitas ya, politik ekonomi yang ada di kawasan TMK berjalan sebagaimana biasanya. Karena di sana ada RT, ada KAPUS, ada RW, ada guru, ada gereja, ada masjid. Ini adalah kalau Satgas ada di sana, di Volvo segala macam. Contoh kejadian di Bukit Kusuma. Di Bukit Kusuma itu kalau silap-silap jadi pemicu. Dan kita tidak berada di bagian itu. Termasuk dengan aksi dilakukan Pekanbaru. Kami ada jawabkan begini. Kalau ledakan hari ini terjadi di Pekanbaru, maka dampaknya adalah tentara akan leluasa masuk, Polri akan leluasa masuk. Dengan sendirinya akan membuka ruang untuk dipaksa dua. Kita sudah sampaikan tidak itu. Artinya apa Pak? Perjuangan kan mengajarkan petani ini berpolitik. Benar ya? Dua tuntutan mendesak. Dan kita ini dicatat. Dan kebiasaan juga Pak, kalau saya rapat di Kementerian Kehutanan bersama warga ini, pulang itu pas ada aturan kita bawa pulang. Untuk hadiah bagi petani. Karena nggak mungkin juga kita mau demo berkali-kali di sini. Kebiasaan juga kami ini, kalau ada keputusan kita sampaikan lagi di muka. Jadi tadi ada pertemuan, apa dibicarakan, yang ada vitamin ini, kami bilang nggak bisa mengatur keputusan. Kita coba tuh, mana tahu dari komunikasi ini bisa dikomunikasikan by phone, itu tahapan. Kalau yang tergambarkan sama kami itu tadi malam, tadi subuh, kami ini akan merampingkan kampung warga ini yang ada di sana, sekolah, gereja, masjid, udah ada rumah, yang saya pikir ini rumah perumahan Pak, bukan kebun sawit 100-400 hektar lalu ada kebun kecil, bukan, ini perkampungan. Ini kami minta dipertahankan. Nah, dipertahankan. Nah, tinggal tergantung regulasi yang bisa menguntungkan terhadap petani ini melalui regulasi yang mana menurut Kementerian Kehutanan. Itu yang tergambarkan sama kami. Sehingga memang
keberadaan masyarakat yang sekarang bertempat di Bali tidak diabaikan begitu saja, walaupun mereka warga pendatang. Di Riau orang sudah bicara soal isu SARA, orang tidak lagi berbicara soal manusiawi. Seakan-akan gagah kali bela gajah, tapi tidak paham. Seakan-akan gagah kali bela harimau. Padahal manusia. Nah, maksud saya, itu juga jangan salah. Saya juga putra pribumi, Melayu juga, saya juga binatang. Tapi melihat potret ini bisa nggak kita abad? Nah, ini yang kami pikir negara harus hadir, tentukan solusinya. Kalau saya mau bisa masuk lagi, diskusi pada suku itu adalah kami berharap kasih program perhutanan sosial ke masyarakat ini. Saya langsung masuk ini, kasih program perhutanan sosial terhadap warga ini dengan perkiraan misalnya sawit mereka dibiarkan berdiri tegak 1 kali tahun. Kalau masyarakat ini ya, masyarakat ini bukan kepala, biarkan 1 kali tahun. Lalu kita dapat informasi, pemerintah provinsi saya menyiapkan solusi kan untuk kasus apa solusinya? Transmigrasi loh, transmigrasi loh. Kampungnya tidak tergusur, sawitnya 1 kali tahun. Setelah sawitnya mati, bapak ibu ganti dengan tanaman hutan. Tapi bukan untuk korporasi, parah gitu. Untuk mendapatkan data mereka ini berapa hektar segala macam. Tawaran kami simpel saja, bentuk tim bersama. Bentuk tim bersama. Kami mau bekerja sama untuk itu, ya. Bentuk tim bersama. Agar kita clear, data di pemerintah nanti 5.000, data di kita sama-sama 5.000. Sama-sama 5.000. Kalau tidak bekerja sama, sepihak, pemerintah bekerja sendiri. Pemerintah di awal-awal ketakutan, tidak mengakui data. Dan ini saya mau masuk pada data. Kami tidak pernah mengorganisir masyarakat yang bersama-sama dengan kami untuk tidak ikut dalam pendataan pemerintah daerah. Benar atau tidak? Saya akan ikuti saja. Karena kalau tidak mengikuti, bagaimana orang tahu? Saya sudah sampaikan itu. Bahkan sebelum berangkat, saya cek ke Pak Mas Rugo, orang dekatnya Abdul Wahid, saya sampaikan salam saya sama gubernur bahwa aksi yang akan saya lakukan pada hari ini ke kantor Kementerian Kehutanan itu dalam upaya membantu gubernur untuk menyelesaikan konflik. Karena gubernur nggak bisa menyelesaikan di bawah, pasti kebijakan pusat, dia atau tidak. Makanya saya bawa masyarakat ke sini. Mungkin itu, kalau nanti mau ditambahkan sama ketum, silakan, sama saya silakan. Tapi hasil diskusi kami tadi subuh itu seperti itu. Kami ini sudah sampai ke sana begitu. Terima kasih.